Kisah para Wali Songo, penyebaran Islam di Jawa. Wali Songo, yang berarti 9 wali, merujuk kepada 9 tokoh agama yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa dan sekitarnya. Mereka dikenal karena kegigihan mereka dalam menyebarkan ajaran Islam pada abad ke-14. Para Wali Songo ini tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan mereka dengan cepat dikenal oleh masyarakat luas karena pendekatan dakwah mereka yang lembut. Berikut ini adalah kisah singkat salah satu dari Wali Songo. Sunan Gresik, juga dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Ia berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur dengan melakukan dakwah dan membantu masyarakat setempat dalam mengadopsi agama Islam. Ia dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa dan juga dikenal sebagai pendiri pesantren pertama. Sunan Gresik dikenal memiliki beberapa karamah atau kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah. Salah satu karamah yang terkenal adalah kemampuannya untuk menurunkan hujan saat musim kemarau. Selain itu, ia juga diketahui memiliki kemampuan untuk merubah beras menjadi pasir. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan ia lahir, diperkirakan sekitar awal abad ke-14 di Samarkand, Asia Tengah. Dari silsilah keturunannya, nasab Sunan Gresik dapat ditelusuri sampai pada Nabi Muhammad melalui jalur Husain bin Ali Ra. Sunan Gresik berdakwah di Jawa dengan berpusat di Gresik. Ia berinteraksi langsung dengan masyarakat Gresik melalui jalur dagang dan pertanian. Sunan Gresik juga menempuh jalur politik untuk mendakwahkan Islam dengan menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit. Ia dikenal sebagai pendiri pesantren pertama dan juga dikenal karena strategi dakwahnya yang unik, yaitu dengan berdagang dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, Sunan Gresik juga dikenal karena peninggalannya, seperti Masjid Pesucinan dan Sumur Pesucinan. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419. Sunan Ampel, juga dikenal dengan nama Raden Rahmat atau Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah, merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ia berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Surabaya, mendirikan masjid dan pesantren, serta mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Keberadaannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam dan budaya Jawa Timur. Sunan Ampel dikisahkan memiliki karomah atau keistimewaan yang luar biasa. Salah satu karomah yang dikenal adalah kemampuannya untuk berjalan di atas air dan menghidupkan orang mati. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi dari keluarga terkemuka. Ayahnya adalah Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dan ibunya adalah Dewi Chandrawulan. Ia juga memiliki hubungan keluarga dengan istri Bre Kertabhumi, Raja Majapahit, sebagai keponakan Dyah Dwarawati. Sunan Ampel tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Semasa kecil, ia telah dikenalkan dengan ajaran Islam oleh ayahnya. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memberikan banyak pengajaran dan pesan penting tentang keagamaan dan politik, berhasil mengubah pandangan masyarakat Jawa pada saat itu dan membuat Islam menjadi agama dominan di daerah tersebut. Sunan Ampel dikenal dengan filosofi Moh Limo, yang berarti menolak melakukan 5 hal tercela: mabuk, mengonsumsi narkoba, mencuri, berjudi, dan melakukan zina. Ia juga mendirikan pesantren di wilayah Ampel Denta, yang menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh bagi masyarakat di sekitarnya. Ia meninggal pada tahun 1481 di Demak, namun dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Sunan Bonang, juga dikenal dengan nama Raden Makdum Ibrahim, adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai berbagai bidang ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, hingga ilmu bela diri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan berbagai perangkat seni, termasuk gamelan dan karya sastra. Selain itu, Sunan Bonang juga banyak membantu masyarakat dalam mencari sumber air di tempat-tempat kering dan gersang. Beberapa kisah karamah Sunan Bonang yang terkenal antara lain adalah kemampuannya untuk mengubah benda apa saja menjadi emas dengan tongkatnya dan kemampuan untuk mengubah aliran sungai berantas.
Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465 M. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Ampel sendiri adalah putra dari Bong Suihu, sehingga Sunan Bonang memiliki marga Bong. Sejak kecil, Sunan Bonang telah diajarkan tentang ajaran agama Islam oleh ayahnya sendiri, Sunan Ampel. Ketika dewasa, ia melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa untuk berdakwah. Salah satu daerah yang ia datangi adalah Kediri, yang pada saat itu mayoritas penduduknya adalah penganut agama Hindu. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang seniman yang berdakwah melalui seni. Ia memahami sastra Jawa dan menulis suluk yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat di zamannya. Salah satu warisan budaya ciptaannya yang masih lestari sampai hari ini adalah upacara sekaten dan grebek maulid. Ia meninggal pada tahun 1525 M. Makamnya terdapat di beberapa tempat, yaitu di Tuban, Lasem, Bawean, dan Madura. Sunan Derajat, juga dikenal dengan nama Raden Kasim atau Raden Syarifuddin, adalah salah satu dari 9 wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang sangat pandai dalam bidang ilmu tasawuf dan memiliki pengaruh besar pada masyarakat Jawa Timur. Sunan Derajat juga dikenal sebagai pemimpin Muslim yang berpengaruh di wilayah tersebut. Sunan Derajat dikenal memiliki beberapa karamah atau keajaiban. Salah satu kisah karamah yang terkenal adalah ketika ia diselamatkan oleh ikan talang dan cucut saat perahunya tenggelam saat berlayar ke Gresik untuk berdakwah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ia merupakan saudara kandung dari Sunan Bonang, yaitu berdarah Campa Samarkan Jawa. Sunan Derajat menghabiskan masa kanak dan remajanya di kampung halamannya di Ampeldenta, Surabaya. Setelah dewasa, ia diperintahkan oleh ayahnya, Sunan Ampel, untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Namun, perahunya tenggelam dan ia akhirnya menerima takdirnya untuk menyebarkan dakwah di Lamongan. Di sana, ia bertemu dengan istrinya dan menikah. Sunan Derajat dikenal karena ajarannya yang sederhana dan praktis dalam mencapai tujuan spiritual. Ia juga dikenal karena filosofinya yang mengajarkan untuk selalu membuat senang hati orang lain, tetap ingat dan waspada dalam suasana gembira, dan tidak menghiraukan halangan dan rintangan dalam mencapai cita-cita luhur. Selain itu, terdapat beberapa peninggalan Sunan Derajat yang tersimpan di museum, seperti gamelan Singo Mengko. Ia meninggal pada tahun 1522 Masehi. Sunan Kudus, yang bernama asli Jakfar Syadik, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sunan Kudus memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia juga berperan penting dalam mengatur suksesi tahta Kerajaan Demak. Sunan Kudus dikenal karena pendekatannya yang unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam, seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi, dan mempelopori akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu-Buddha dan Cina dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar dan Padasan. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki karamah atau kesaktian. Salah satu karamahnya adalah menjadi panglima atau senapati Kerajaan Demak Bintoro. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi. Ia merupakan cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtadha, saudara kandung Sunan Ampel. Sunan Kudus lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Sebelum meninggal, ayahnya adalah senopati atau panglima Kerajaan Demak. Setelah ayahnya meninggal, Jakfar Syadik menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah, Jakfar Syadik menyebarkan Islam di wilayah Demak. Ketika terjadi perselisihan internal di Kerajaan Demak, Jakfar Syadik kemudian pindah ke kawasan Tajuk, sebagaimana dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam, 2020, yang ditulis Suhailid. Di kawasan Tajuk ini, Jakfar Syadik tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam.
Ia dikenal karena pendekatannya yang unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam, seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi, dan mempelopori akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Cina dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar, dan Padasan. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal sebagai ahli hukum Islam. Ia meninggal pada tahun 1550 Masehi, saat ia sedang menjadi imam salat subuh di Masjid Menara Kudus. Sunan Giri juga dikenal dengan berbagai nama lain seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, Raden, Ainul Yakin, dan Jaka Samudra, adalah salah satu anggota Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di Kabupaten Gresik. Ia memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, khususnya dalam pengembangan dakwah di Nusantara dengan strategi dakwahnya yang memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Sunan Giri dikenal memiliki beberapa karamah atau mukjizat. Salah satunya adalah kemampuannya untuk mengubah pasir menjadi kopi, emas, dan intan. Kejadiannya saat berdagang ke Kalimantan, membawa dagangan Nyai Gede Pinatih. Karamah lainnya adalah kemampuannya untuk mengubah pena menjadi keris yang kemudian terkenal dengan Kalam Munyeng. Ia lahir di Blambangan, Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang ulama yang berasal dari Asia Tengah, dan ibunya adalah Dewi Sekardadu, putri penguasa Blambangan, Menak Sembuyu. Sunan Giri menjalani perjalanan hidup yang sangat dinamis. Ia merupakan salah satu santri terbaik dari Syekh Maulana Ishak, kemudian menjadi ketua pesantren Sunan Ampel yang terkenal. Kemudian Sunan Giri menjadi wali Allah yang menetap di Gresik dan kemudian menjadi penyebar agama Islam di wilayah Madura. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di atas bukit di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Tak hanya menjadi spot religi, kawasan makam Sunan Giri juga memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari museum, taman wisata, hingga kampung adat di mana Anda bisa mempelajari budaya setempat dengan cara menyenangkan. Kuliner di kawasan ini juga sangat beragam, terutama masakan tradisional Jawa Timur yang menggoyang lidah. Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu dari 9 wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Berikut adalah beberapa informasi menarik tentang Sunan Muria. Ia dikenal sebagai wali Songo termuda dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia juga memperkenalkan nilai-nilai adat Jawa yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Muria lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Sunan Muria dikenal memiliki ilmu kesaktian tinggi. Salah satu karomah atau keistimewaannya adalah benda-benda peninggalannya, seperti pelana kuda yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450 dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, putri dari Syekh Maulana Ishak. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah putra Sunan Ngudung dari istrinya yang bernama Dewi Sarifah. Ia dikenal sebagai seorang pendakwah yang memilih tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian kota untuk berdakwah. Ia tinggal di Desa Colo, salah satu desa yang ada di puncak Gunung Muria. Selain berdakwah, ia juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Sunan Muria sangat menghargai tradisi Jawa terdahulu. Ia memilih untuk hidup di gunung dan suka berdakwah serta mengajar secara gratis. Makam Sunan Muria berada di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, 18 km dari kota Kudus. Di sekitar makamnya, ada 17 makam prajurit dan abdi dalem yang dipercaya sebagai pengawalnya. Ia wafat pada tahun 1551. Sunan Kalijaga, juga dikenal dengan nama Raden Said,
adalah salah satu anggota dari Wali Songo, 9 penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ia sangat aktif dalam menyebarkan agama Islam dengan menggunakan budaya Jawa sebagai media, seperti gamelan, wayang, tembang, dan cerita-cerita. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Ia dikenal memiliki banyak karamah atau mukjizat. Salah satu karamah yang cukup populer adalah bertapa selama 3 tahun. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal bisa menghilang dan berjalan di atas air. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir sekitar tahun 1450 dan merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Menurut catatan Tome Pires, penguasa Tuban pada tahun 1500 adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban. Ia dikenal sebagai remaja nakal yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak perbuatan tercela di masa mudanya. Namun, setelah bertemu dengan Sunan Bonang, ia bertobat dan menjadi muridnya. Dalam perjalanan spiritualnya, Sunan Kalijaga belajar berbagai ilmu, termasuk politik, arsitektur, strategi perjuangan, militer, seni, dan menjadi mubalik. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang unik, yaitu menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, seperti melalui wayang kulit dan tembang suluk. Lagu atau tembang, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya seni Sunan Kalijaga. Ia diperkirakan meninggal sekitar tahun 1580 Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Ia memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Ia menciptakan harmoni antara bangsa Cirebon dan Tatar Sunda, dan mendirikan kerajaan Islam di Cirebon. Ia juga membangun masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan, membangun sarana dan prasarana umum, serta transportasi darat, laut, dan sungai. Sunan Gunung Jati dikenal memiliki berbagai karamah, termasuk kemampuan untuk menyembuhkan tumor tanpa operasi dan menguasai 99 bahasa. Ia juga dikenal sebagai ahli strategi, yang terbukti dari luasnya wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon yang ia pimpin. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi dengan nama Syarif Hidayatullah yang berasal dari keluarga bangsawan Arab. Ayahnya bernama Syarif Abdullah dan ibunya bernama Nyai Rara Santang yang merupakan seorang wanita Jawa yang berketurunan bangsawan. Dari garis ibunya, ia merupakan putra dari Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia memulai misi dakwahnya dengan menyebarluaskan ajaran Islam di sekitar Gunung Jati. Ia juga mendirikan pesantren di Cirebon sebagai pusat pendidikan Islam. Setelah banyak masyarakat Cirebon masuk Islam, Syarif Hidayatullah melanjutkan dakwahnya ke daerah Banten. Selama berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon kala itu. Ada banyak peninggalan Sunan Gunung Jati yang terkenal dan menjadi saksi perjuangan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Mulai dari senjata, gamelan, pusaka, naskah, bahkan bangunan yang dibuat oleh Sunan Gunung Jati dan menjadi peninggalan bersejarah yang berkesan di benak masyarakat Tanah Sunda. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 Masehi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.